Oke. Nah, bagian terakhir dari MGF adalah, jadi intinya kan kita mau cari MGF nih. MGF dengan cara MXT, misalnya MGF dari X ya. MXT itu adalah ekspektasi dari E pangkat TX gitu kan ya. Jadi berarti kan integral atau sigma dari E pangkat TX dikali fx-nya. Setelah kita punya MXT, kita akan menggunakan dia sebagai fungsi yang bisa membangkitkan momen. Jadi kita mau cari momennya ini, momennya berapa, atau momennya berapa aja momen ke R gitu ya. Nah, kan tadi cara kita itu adalah kita membuat ekspansinya gitu. Ketika kita udah dapat nilai of MGF, MGF ini kita apain nih supaya bisa tahu bentuknya kembali ke bentuk yang tadi, ekspansinya Maclaurin series gitu ya. Nah, gimana kalau kita ternyata nggak punya ini? Oh, nggak, ternyata ada caranya. Jadi kita bisa tahu momen tanpa harus membuat momen kayak gini. Caranya adalah dengan menurunkan si MGF-nya itu terhadap T dan dibuat T-nya sama dengan 0. Misal, saya mau cari momen 1 nih. Momen, ingat yang kita bahas di MGF itu adalah momen origin ya. Saat saya mau cari momen 1, berarti caranya adalah pertama saya cari MXT nih. Setelah saya nyari MXT, MXT ini saya turunkan. Karena 1 berarti saya turunin sekali aja. Berarti DDT dari MXT. Setelah saya dapat turunan, turunannya ini saya buat sama dengan, kemudian hasil turunannya saya input T-nya sebenarnya 0. Kalau saya mau nyari momen 2 gimana? Momen 2, momen origin kedua, berarti MXT-nya saya cari dulu. Setelah dapat MXT, saya cari DDT, MXT. Setelah itu saya cari turunan sekali lagi, jadi saya cari D kuadrat, DT kuadrat MXT gitu ya. Saya turunin dulu, kita harus turunin dulu 2 kali. Kalau udah turunin 2 kali, baru hasil turunan keduanya di input T-nya sama dengan 0. Setelah kita input T sama dengan 0, maka itu adalah nilai momennya. Jadi nggak perlu pakai ekspansi tadi. Tapi kembali lagi tergantung, kalau pertanyaannya memang diminta pakai gunakan ekspansinya Maclaurin series atau dari Maclaurin ya oke. Tapi kalau enggak ya mending pakai turunan. Ya, lebih gampang. Contoh, saya mau nyari momen origin pertama dan momen origin kedua dari fx ini. Berarti kan bisa pakai cara yang tanpa MGF ya, kan ini bisa pakai cara, kalau nyari momen origin kan bisa pakai 2 cara. Langsung cari ekspektasi X momen 1 origin, itu berarti ekspektasi X pangkat 1. Terus kalau mau cari momen 2 origin kan tinggal ekspektasi X kuadrat. Gitu kan ya? Ini cara pertama. Nah, cara keduanya adalah menggunakan MGF. Cari MGF-nya, terus habis itu turunin. Yang ini turunin sekali, T ganti 0, turunin 2 kali, T ganti 0. Ya. Oke. Sekarang kan udah punya fx, berarti tinggal mau cari lewat, tapi di sini dia suruhnya pakai MGF ya. Jadi pakai MGF, berarti kita bisa cari momennya lewat MGF. Jadi nyari momen bisa pakai cara ini atau pakai cara MGF. Kalau cara MGF berarti kan MGF itu adalah ekspektasi E pangkat TX, berarti karena dia ini diskrit kan ya, X-nya 0, 1, 2, 3, berarti pakai sigma. Sigma E pangkat TX, fx-nya apa? Fx-nya adalah 1/8 3 kombinasi X, berarti 1/8-nya konstan boleh keluar, 3 kombinasi X. Tinggal di input, masukin, ketika X sama dengan 0, berarti E pangkat 0, dan seterusnya, dapatlah ini MXT. Sekarang dari sini kita mau cari momen, berarti saat mau cari momen origin pertama, saya turunin sekali, habis itu kalau udah gitu hasil turunannya dibuat T sama dengan 0. Nah, ini adalah hasil turunannya nih. MXT itu berarti kan turunin, hasil turunannya ini. Setelah dapat turunan, T-nya dibuat 0, berarti E pangkat 0 kan 1, E pangkat 0 1. Sehingga dapatlah 3/8 kali 1 tambah 1 dikuadratin. Dapatlah 3/2. Momen origin kedua gimana? Ingat, jangan dibuat T sama dengan 0 ketika baru turunin sekali. Turunin harus 2 kali dulu. Jadi ini turunan pertama, jangan dimasukin T sama dengan 0. Tapi turunin sekali lagi, dapatlah ini turunan kedua. Nah, hasil turunan keduanya itulah yang dimasukin T-nya sama dengan 0. Sehingga momennya dapat langsung 3/2 dan 3. Nggak perlu tadi pakai ekspansi Euler, T kuadrat per 2 faktorial, dan seterusnya gitu ya. Oke. Itu momen. Nah, ini adalah materi terakhirnya. Jadi, masih ingat tadi kalau ekspektasi gimana? Ekspektasi AX plus B. Ini berarti kan adalah konstan ya, keluar berarti A, ekspektasi X,
terus ditambah ekspektasi B adalah diri sendiri. Kalau varian AX plus B, berarti ini kan A keluar dari varian jadi kuadrat ya, A kuadrat varian X, terus ditambah varian B adalah 0. Sekarang kalau MXT juga bisa kayak gitu. Jadi MXT itu kan tadi masih ingat, M sesuatu T itu adalah ekspektasi E pangkat sesuatu T gitu kan ya. Nah sekarang sesuatunya kalau X plus A gimana, kalau cuma BX gimana, kalau X plus A per B gimana. Jadi sama. Jadi X plus A ini kan artinya sesuatu kali T, sesuatu kali T, sesuatu kali T. Berarti ini kan ekspektasi sesuatu kali T, ekspektasi sesuatu kali T, ekspektasi sesuatu kali T. Tinggal dipecah ekspektasi. Ini kan dipecah menjadi ekspektasi XT kali ekspektasi AT. Nah, ini kan konstan keluar ya. Tuh. Ya, dan seterusnya. Kalau BT berarti ekspektasi XBT, kalau X plus A berarti ini tinggal dijabarin kayak tadi, berarti ini tinggal X T per B sama AT per B gitu, E pangkat gitu ya. Nah, ini konstan AT per B sehingga sisanya cari ini. Ya, ini soalnya nanti bisa diarahin ke distribusi normal. Masih ingat kalau di normal ya, ini cuma contoh aja sih bahwa ini penting. Nanti teman-teman akan detail belajar ini lagi waktu di mata kuliah StatMat atau ya di kuliah StatMat atau nanti setelah UTS di materi distribusi normal. Masih ingat kalau normal kan X min mu per sigma itu adalah Z ya, atau sigma per akar N. Nanti arahnya ke situ. Jadi arahnya si MGF itu bisa ke arah situ. Sampai dari MGF kita juga bisa tahu dia distribusinya apa dan seterusnya. Ya. Jadi tadi kita punya ada 3 latihan ya, teman-teman. Yang latihan itu ketiganya itu harus diselesaikan, tulis di catatan kayak biasa, terus diupload di Classroom. Itu akan jadi syarat bisa ikut UTS hari Senin jam 10.20. Sementara ada pertanyaan? Tidak menutup kemungkinan, ya Sabtu Minggu boleh nanya juga kalau misalnya ada pertanyaan yang susah banget. Kenapa? Siapa tadi? Kalau nggak pakai buku catatan nggak bisa, Bu? Oh, apa aja? Maksudnya ya intinya di buku catatan supaya kaliannya punya arsip aja. Siapa yang nanya tadi tuh? Saya nggak bisa lihat siapa yang nanya tadi. Nggak. Akhir. Oh iya. Ada pertanyaan lagi? 17 orang yang bertahan. Oke, ya kita reportin aja. Ada lagi pertanyaan? Ya, dicoba ya teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja di grup. Masih ada Sabtu Minggu sebelum UTS. Sabtu Minggu dan Senin pagi. Tapi saya nggak yakin Senin pagi kalau ada pertanyaan bisa dijawab karena itu udah mepet. Mungkin saya nggak buka handphone. Oke, kalau nggak